Halo semuanya, mari kita latihan ujian sekolah pendidikan kewarganegaraan kelas 6 SD kurikulum merdeka. Bersama saya Guru Denny, inilah soal yang pertama. Makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, benar juga, ini benar, tapi apakah ini benar-benar makna dari NKRI? Kita simpan dulu. B. Republik menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. D. Menciptakan generasi muda yang berkualitas. Jawabannya, ya tentu saja B. Republik, maksudnya Republik itu Republik Indonesia, Republik yang menciptakan persatuan dan kesatuan, ya kan? Jadi Republik, suatu Republik yang menciptakan kesatuan, karena namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi di Indonesia ini satu, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ditanya makna yang paling tepat ya, bukan yang paling baik, karena biasanya PKN itu ada yang mencari yang paling baik juga. Selanjutnya nomor 2. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. C. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Atau D. Musyawarah mufakat. Ingat ya teman-teman, kalau sila pertama itu kata kuncinya hanya dua, yaitu berhubungan dengan Tuhan dan agama. Jika ada dua kata itu bisa dipastikan sila pertama. Jadi kalau yang ini, yang mana? Tentu saja yang B, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya B. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Kalau ada soal seperti ini, kita langsung baca ininya ya. Langsung baca di bawahnya. Dari data berikut, contoh sikap yang menyatakan sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan oleh nomor ya, sebagai warga negara yang baik. Kita lihat, 1. Mengikuti semua agama. Jelas tidak, karena kita hanya boleh mengikuti satu agama saja. Nah, kalau satu salah berarti C dan D yang ada satunya ini jelas salah. Nah, ini trik untuk mempersempit jawaban benarnya. Jadi tinggal A dan B. Nomor 3 ini ada di dua-dua, jelas betul ini. Ya. Nomor 2 juga jelas betul. Ya, 2, 3. Kita lihat nomor 5 dan 4 saja. 4 saling mengadu domba, jelas salah. Berarti jawabannya A. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau nggak percaya kita lihat. 2. Saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 3. Mendahulukan kepentingan umum. Dan 5. Menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu caranya mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, next. Nomor 3. Salah satu penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah, kalau nomor sila ketiga ini kata kuncinya ada dua, yaitu persatuan, karena ada persatuan Indonesia kan, dan juga nasionalisme. Ada yang berhubungan kecintaan kita terhadap negara. Jadi kalau ini jawaban yang tepat, ya tentu saja B, menghormati kebudayaan dan adat istiadat daerah lain. Jadi dia bersatu menghormati kebudayaan lain itu. Dia tidak mengolok-olok kebudayaan lain, itu juga kata kuncinya seperti itu. Oke. Dan sampai soal nomor 4 ini, siapa yang betul semua coba like, tulis di kolom komentar siapa namanya. Tuh. Oke, nomor 5. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam keikutsertaannya mewujudkan perdamaian dunia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea. Alinea itu paragraf ya teman-teman. Jadi UUD 45 pembukaannya itu ada 4 paragraf.
Kalau yang keikut sertanya mewujudkan perdamaian itu adalah cita-cita yang paragraf keempat. Nah, oke teman-teman, yang keempat. Betul? Betul. Kita lanjut nomor 6. Agak panjang, kita baca pelan-pelan. Bagas, Adi, dan Chani adalah kakak dan adik yang tinggal dalam satu rumah. Suatu ketika, mereka bertiga ditinggal keluar kota oleh kedua orang tuanya. Mereka saling membantu menjaga kebersihan rumah. Berdasarkan ilustrasi di atas, perilaku yang mencerminkan nilai persatuan tersebut terjadi di lingkungan. Nah, ini walaupun panjang, tapi mudah, teman-teman. Jadi jangan terkecoh, malas membaca. Kalau ada soal yang panjang, dibaca semua. Ya, ini mencerminkan nilai persatuan di mana? Jelas di rumah. Ada kata-kata ini, kebersihan rumah. Ya, jangan sampai nulis di kantor, orang ini nggak ada kantor, apalagi masyarakat. Kalau masyarakat itu di luar. Itu kata kuncinya, teman-teman. Walaupun soalnya panjang, tetap dibaca sampai akhir supaya teman-teman tahu jawabannya. Karena biasanya kalau PPKN teman-teman pengen cepat-cepat saja. Oke, langsung kita menuju ke soal selanjutnya. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat diwujudkan dengan cara ini, pilih yang paling baik. Ya, ini mudah, jadi pilih yang paling baik. Membuang sampah sembarangan? Tentu tidak. Masa membuang sampah sembarangan? Menebang pohon tanpa izin? Nah, nggak boleh, ini utamanya pencurian. Membuang limbah pabrik ke sungai? Jelas tidak. Jadi, jawaban yang tepat adalah ya tentu saja B, melakukan reboisasi dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Ya, yang B ini, reboisasi itu menanam kembali hutan yang sudah ditebang. Nomor selanjutnya. Pada awal tahun 2020, di Kabupaten Lebak mengalami bencana alam banjir bandang. Banyak rumah warga dan fasilitas umum yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Korban banjir ditampung sementara ke tempat pengungsian yang aman karena banyak jalan yang terputus. Bantuan yang datang belum dapat tersalurkan secara merata. Sikap kita dalam bencana banjir bandang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua adalah membuang sampah pada tempatnya, kita simpan, mengirim bantuan makanan melalui PMI, melakukan reboisasi, membuat sengkedan. Ini semua bagus, tapi yang sesuai dengan sila kedua yaitu ya mengirim bantuan makanan melalui PMI. Jadi yang ada hubungannya dengan kemanusiaan. Contohnya lagi, menjenguk teman yang sakit, membantu orang yang sedang kesusahan, itu semua sila kedua. Oke, jangan sampai salah. Soal terakhir, pernyataan berikut yang menunjukkan penerapan nilai persatuan di lingkungan sekolah adalah, ingat kata kuncinya ada dua, yaitu nilai persatuan dan lingkungan sekolah. Jadi harus ada dua ini, bersama-sama boleh, oke. Tapi lingkungan rumah, salah. Bekerja sama, iya persatuan. Melaksanakan piket kelas, beserta kegiatan gotong royong, iya. Tapi RT RW itu masyarakat. Berbeda agama, iya. Tidak membedakan suku. Nah, jawaban yang tepat adalah bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas. Nah, itu saja dari Guru Denny. Semoga ujian sekolahnya berjalan dengan lancar. Tuliskan di kolom komentar kalau kamu yang betul semua. Terus tuliskan juga kamu pengen bahas soal apa. Kalau Guru Denny bisa, Guru Denny buatkan. Demikian Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.